Hello again everybody, welcome back again di Altcoins Update. Dan Altcoins Update hari ini kita mau review dua token, yaitu WLD dan juga Tenet ya. Tenet ini berdasarkan request dari Mr. Miftaudin di video Ethereum. Dia adalah the first comment ya. Tenet diminta review, kemudian ada luapanku dengan berbeda account tampaknya. Misal Nathanael ya 9704 dia request WLD. Jadi kita bakal review dua token ini di dalam video ini. So teman-teman sekalian, nanti kalau misalnya kalian juga mau review koin tertentu ya, boleh kasih idea yang menarik, nanti kita akan bahas dari first comment-nya teman-teman di video ini. Nah teman-teman sekalian, jadi kenapa Tenet ya? Menurut saya Tenet ini lumayan unik ya, karena ini low cap. Jadi setelah saya review pun bukan berarti saya mengajak teman-teman untuk membeli. Tapi kita coba untuk membedah kira-kira Tenet ini peluangnya seperti apa. Dan buat teman-teman mungkin yang udah research lebih dalam seputar Tenet, seperti komunitasnya, seperti developernya, seperti ya istilahnya kalau kita bilang keaktifan projectnya dalam perkembangannya, nah itu teman-teman ya bisa manfaatkan video ini juga sebagai referensi analisis untuk mendapatkan area-area akumulasi. Nanti kita bahas dari segi price actionnya juga. Namun di sini saya coba untuk kasih perkenalan ya, berdasarkan apa yang saya baca dan apa yang saya research baru ini teman-teman, baru-baru ini ya lebih tepatnya. Tenet ini secara market cap 22 juta dolar ya, lebih kurangnya perdagangan dalam 24 jam terakhir itu sekitar hampir 5% ya, 5% lebih lah ya, 1,3 juta dolar dari total market cap-nya. Ini artinya pergerakan volatilitasnya nggak terlalu signifikan, karena biasanya di atas 10% menurut saya baru pergerakannya cukup signifikan. Nah, secara ranking ini ada 874 ya, berdasarkan CoinGecko, dan tentu saja dihitung dari market cap-nya. Saat ini circulating supply sekitar 250 juta token kita bulatkan, dan total supply-nya adalah 1,2 miliar token. Nah, setelah saya tadi melakukan research, mencari tahu lebih dalam ya tentang si Tenet ini, at least luarannya lah ya, atau kulitnya ya. Makanya saya bilang kalau teman-teman melakukan research secara fundamental mendalam pada si Tenet, ya itu kalian yang menentukan gitu. Nah, saat ini setelah saya cek dan saya lihat teman-teman, Tenet ini ternyata belum mainnet ya. Ini posisinya masih dalam proses uji coba. Jadi public testnet pun istilahnya untuk uji coba secara publik pun belum dilakukan. Namun di sini sudah ada produk yang di launch sama mereka, yaitu EVA Wallet. Jadi istilahnya ya kita bisa bilang Tenet ini mungkin kalau secara kategori, walaupun sebenarnya produk nyatanya itu adalah LSD ya, LSDFi ya. LSD itu artinya liquid staking derivatif. Jadi ini juga saya baca teman-teman, kalian bisa baca-baca juga by CoinMarketCap ya. Apa itu Tenet? Tenet itu adalah ekosistem layer 1 untuk LSD atau liquid staking derivatif, dan ini mirip sebetulnya dengan Lido ya, Lido atau LDO, sama-sama menawarkan liquid staking, dan istilahnya stakers yang ada di jaringan LDO pun sebetulnya sudah berjalan cukup banyak. Ada Polygon yang ditawarkan dan juga Ethereum. Sepertinya Solana ya, ini kayaknya lagi ada maintenance ya teman-teman ya, technical problem, dan probably nanti baru akan ada lagi berikut-berikutnya teman-teman. Nah, jadi Tenet ini adalah kompetitor ya kalau saya bilangnya untuk LDO. Ketika LDO sudah berjalan, sudah ada stakersnya, dan total sudah ada 22 miliar dolar token Ethereum yang sudah di stake di dalam jaringan si Ethereum. Meanwhile Tenet itu belum berjalan sama sekali. Di sini dia baru menawarkan konsep saja. Dan kalau kita lihat dari CoinMarketCap tadi saya baca-baca ya teman-teman, ini sih klaimnya mereka tampaknya di sini kalau secara security mereka mengatakan bahwa Tenet itu jika dikombinasikan ya, kekuatannya antara Ethereum, BNB Chain, Matic, dan Polkadot itu jauh lebih kuat, lebih strong, lebih keras gitu ya istilahnya. Jadi dia bilang this makes Tenet harder to break than the combined strength of Ethereum, BNB Chain, Matic, dan Polkadot. Ya, jadi kita lihat di sini diversified POS ya, proof of stake ya, verification use liquid stacking derivative of major network to participate in validation. Jadi istilahnya mereka menggunakan stakers juga ya sebagai bagian dari verifikasi untuk jaringannya mereka teman-teman, atau menjadi validasi untuk jaringannya mereka. Nah, jadi penawaran yang ditawarkan oleh si Tenet ya lebih kurang seperti itu.
ya, jadi menawarkan platform untuk kita melakukan staking ya. Dan kalau misalkan teman-teman staking ya dapat reward ya, itu rewardnya apa ya kita belum tahu kan, seberapa menarik gitu. Kalau di adu kan istilahnya di Lido dia menawarkan Ethereum itu 3,4% APR ya kan buat Ethereum yang di stake di sana. Dan mungkin untuk sedikit menjelaskan teman-teman ya, liquid staking tuh maksudnya gini. Kalau stake itu kan sebetulnya ada yang lock staking dan ada yang bisa dibilang apa itu, saya lupa bahasanya ya. Di Binance tuh biasanya ada penawarannya ya untuk earningnya. Jadi staking tuh sebenarnya ada dua ya. Satu lock staking. Lock staking itu artinya kita punya koin itu di lock untuk jangka waktu tertentu untuk mendapatkan reward yang kita harapkan. Nah kalau liquid itu semestinya dalam tanda kutip liquid di sini itu berarti anytime kita butuh memindahkan si token tersebut itu bisa kita lakukan gitu loh. Jadi istilahnya bisa dibilang tidak tergantung pada jangka waktu. Jadi seperti mungkin kalau teman-teman ambil deposito lah di bank gitu kan. Deposito di bank kan tidak liquid ya kan. Misalnya kita keep untuk 6 bulan atau 1 tahun, ya udah kita biarkan di situ loh istilahnya uang kita. Tapi kalau misalkan contoh di bulan ke-7, aku butuh duit nih, kita nggak bisa langsung langsung cairkan gitu loh tanpa penalti dan lain-lain ya kan. Nah itu berarti tidak liquid seketika ketika kita taruh uang kita di dalam deposito. Sama seperti kita invest mungkin di properti ya kan. Ketika kita butuh hari H atau kita butuh cepat gitu ya, nggak liquid teman-teman, kita butuh pembeli untuk ya tapi itu udah lain cerita sih. Tapi ya kira-kira seperti itu. Jadi offernya adalah liquid staking derivatif. Dan dari progresnya sejauh ini kelihatannya kita bahkan belum uji coba secara publik. Jadi ini masih dalam proses apa ya kalau kita bilang ya pengembangan lah. Dan ini artinya teman-teman berinvestasi di Tenet ini berarti kalian mencoba untuk berinvestasi di sebuah company yang dalam tanda kutip saat ini baru menjual janji ibaratnya gitu ya. Apakah nanti dia akan benar-benar launch dan bisa beradu dengan Lido misalkan yang kebetulan kompetitornya dan sudah berjalan cukup lama. Ya itu bakal jadi pertimbangan untuk teman-teman memanfaatkan si Tenet itu sendiri. Oke, so kalau kita lihat dari segi price action ya, saya lihat tadi Tenet juga baru listing di beberapa exchange ya, dan yang tier 1-nya di sini kelihatannya baru Bybit aja. Selebihnya baru tier 2 ya, punya exchange, dan di sini belum listing di Binance juga teman-teman. Kalau kita lihat per dia listing, ini harga naik ya dari 0,019 naik sampai highest-nya itu di kisaran $0,4, which is naikannya juga lumayan signifikan teman-teman sekalian. Dan kalau kita lihat ini berapa persen ya, 1600% lebih ya, berarti kayak 18 kali lipat ya. Ini cukup signifikan lah. Tapi saya rasa rata-rata begitu nggak sih ya kan, kalau kita ngomongin koin-koin yang baru listing di exchange ya, umumnya mereka menguat dengan sangat signifikan atau dengan sangat impulsif gitu. Kayak kemarin Manta ya kan, Manta ini baru listing nih di Binance juga. Sama teman-teman, nanjoknya signifikan gitu kan. Dari harga 0,04 naik sampai ke $3,4. Even more daripada Tenet gitu. Tenet dari 0,02 dia naik mentoknya di 0,4. Meanwhile Manta dari 0,05 dia dapat di sekitaran 3,3. Ini berarti hampir berapa? 6 kali lipat kali teman-teman ya. Udah lebih dari 6 kali lipat bahkan ya. Luar biasa. Kalau Tenet tadi naiknya sekitar 1800% atau sekitar berapa tuh? 1,8 kali. Ya betul ya, 1,8 kali lipat. 18 kali lipat. Aduh teman-teman pusing ya. Tapi intinya begitu lah ya. Kalian itu sendiri teman-teman ya. 1800% tuh harusnya 18 kali lipat ya. Sementara tadi si Manta itu 60 kali lipat. Mohon maaf teman-teman ya, kelihatannya saya salah menghitung. Nah, setelah dia mengalami penguatan itu, pada saat dia listing, Tenet kemudian terkoreksi ya, cukup lama dia terkoreksi, mengalami penurunan hingga lowestnya itu so far di 0,059. Dan sampai dengan saat ini, kalau kita gunakan time frame seperti daily, saya masih bisa melihat bahwa overallnya Tenet itu masih dalam kondisi dominan sellers ya dibandingkan dengan buyersnya. Kita belum melihat ada indikasi market bisa mengalami reversal dalam waktu dekat. Bahkan tendensinya saat ini itu kecenderungan meneruskan koreksi. Kenapa teman-teman? Karena secara body candle ini menurut saya cukup krusial ya, berada di titik yang kecenderungan rendah sekali atau lebih tepatnya di area support critical.
Ya, ini setidaknya salah satu support sih. Di bawahnya pun masih ada gitu. Nah, yang menjadi kendala gini guys. Kalau misalnya kita berbicara dari segi price action ya. Permasalahannya adalah market cap-nya si Tenet ini terbilang cukup kecil. It means kalau misalkan kita analysis secara price action, ini akan kesulitan teman-teman. Mengapa? Karena volatilitas pasarnya kecenderungan tidak terlalu signifikan ya. Diakibatkan oleh ya market cap-nya masih kecil gitu. Belum lagi ada resiko dengan masuknya pemain besar, Tenet ini akan dengan mudahnya untuk digoncangkan harganya ya. Ibaratnya ini bisa meningkatkan resiko bahwa Tenet ini bisa menjadi koin gorengan untuk saat ini. Mengingat proses Tenet sendiri yang bahkan belum masuk ke tahap uji coba secara publik. Artinya di sini teman-teman yang berinvestasi atau yang bertransaksi di Tenet ini berarti masih baru mentransaksikan volatilitas antar para spekulator saja gitu. Kita belum tahu apakah istilahnya ada investor yang benar-benar believe dengan project ini dan mereka mau hold ini secara jangka panjang. Ya tentu saja ada gitu. Ya itu si developernya sendiri gitu kan. Namun dengan pertimbangan yang tadi saya sampaikan, kalau untuk masa pelaku pasar gitu teman-teman, berarti kita butuh kekuatan dari market makernya untuk mempertahankan Tenet supaya tidak didam secara signifikan oleh para pelaku pasar atau dimanfaatkan berlebihan. Dalam tanda kutip malah jadi koin gorengan nanti. Kalau teman-teman ingat tempo hari Taylor ya, ada yang nanya ke saya kan, Taylor gimana kok ini koin gorengan abis guys, buntutnya tuh panjang-panjang, naiknya gokil, turunnya gokil. Kemudian kemarin juga sama, mengulangi ya proses sebelum-sebelumnya, naik gokil tiba-tiba, di saat yang lain kalem-kalem aja, tapi kemudian dia turun. Nah ini koin gorengan nih kalau saya bilangnya teman-teman, walaupun market cap-nya lumayan ya, namun tetap pertimbangannya seperti itu. Nah kalau misalkan kalian berencana untuk invest di Tenet dan kalian percaya bahwa project jangka panjangnya Tenet, which is si liquid stacking ya, liquid stacking ini bisa memberikan impact yang positif untuk market, maka sebetulnya saat ini harga yang ditawarkan menurut saya cukup oke, guys. Ada di kisaran 0,08 dengan resiko penurunan itu up to 0,06. Tapi di sini saya bilang istilahnya kalau buat saya ya, ini kalian malah bisa jadi bagi 2 kali pembelian. Jadi kita buy di sini ya, kita DCA setengah di sini, kemudian kita DCA lagi ya. Mungkin 20% di sini 30%. Kalau dapat harga jauh lebih murah lagi baru kalian start untuk DCA lagi di harga yang jauh lebih murah lagi. Nah, paling pertimbangannya gini guys. LDO atau liquid stacking ya yang ditawarkan oleh si LDO ini terbukti memiliki cukup demand ya, so far memiliki cukup demand. Ini artinya memang ketika waktu Ethereum dia mengubah ya konsensus mereka dari proof of work menjadi proof of stake, saya pikir liquid stacking seperti ini akan bisa membantu dan mensupport market ya. Artinya akan ada kebutuhan di sana. Maka Tenet ini mungkin pertimbangannya seperti itu saja. Bila mana seandainya Tenet di sini menawarkan ya istilahnya solusi untuk kebutuhan tersebut, maka Tenet minimal ya bisalah sebagian marketnya dari si LDO yang kebetulan sudah berjalan. Namun tinggal pertanyaannya adalah apa nih yang kira-kira ditawarkan oleh mereka jauh lebih menarik lagi dibandingkan dengan si LDO ya, mungkin dari perkembangan ini, dan ini kita butuh melihat prosesnya guys. Alright, so I hope it clears ya seputar si Tenet untuk Mr. Miftahudin. Berikutnya kita akan lanjut ke WLD, request dari Misael Nathanael ya 9704. So let's see on WLD guys. Sorry. Spot dulu teman-teman ya. Nah, ini kalau kita lihat WLD guys. Proses koreksi berlangsung hingga ke level demand yang krusial pada time frame daily. Ya, so far di kisaran $2,450 itu menjadi area demand yang powerful. Kenapa? Karena WLD itu sempat dapat sebuah momentum yang sangat signifikan. Harga nanjak sangat agresif dan kemudian dia mengalami koreksi terus hingga dia kembali ke titik awal atau starting point-nya. Nah, teman-teman, di starting point ini kalau kita menggunakan trendline, technically sebetulnya mungkin dianggap sudah breakdown dari trendline. Jadi ada trendline support yang sangat kuat ya, mempertahankan harga WLD setidaknya dari pergerakan 13 September untuk tetap naik. Akhirnya berhasil di break. Itu pertama, indikasi yang kurang begitu baik. Kedua, kita lihat exponential moving average ya. Ini sama dengan Bitcoin. Kita sudah lihat dia mengalami yang namanya downshift. Dan semenjak itu, kita lihat WLD itu kesulitan untuk recovery, kesulitan untuk menjadi bullish kembali atau menguat kembali. Maka di sini kita bisa mempertimbangkan sebetulnya
Kalau untuk area akumulasi, saya berpikir $2,45 ini merupakan area yang cukup menarik untuk dipertimbangkan. Ini yang pertama, teman-teman. Kemudian, let's say kita malah melihat WLD mengalami reversal, dia breakdown terhadap area demand ini. Maka teman-teman, kita bisa gunakan overall movement ini sebagai sebuah clue ya untuk kita melihat kira-kira next stopnya kita akan ada di mana. Dan saya pikir area yang mungkin perlu dipertimbangkan adalah di antara $1,79 sampai $1,54 ya. Mengapa di area tersebut? Saya coba hilangkan dulu si exponential moving average-nya. Salah satu reason-nya adalah pertama ini termasuk dalam area discount. Kedua, kita lihat ini adalah momen di mana WLD sebelumnya itu sempat tertahan, guys. Ya. Dia sempat tertahan sampai akhirnya dia terjadi yang namanya valid breakout di sana. Jadi kalau kita lihat di sini, ini harga ya sebelumnya dia naik, terkonsolidasi, create higher high, lalu dia konsolidasi lagi dan suddenly dapat cukup momentum untuk mendorong harganya naik, minimal untuk dia retest terhadap resistance sebelumnya. Jadi kalau kita lihat dia mengalami retracement dan holding di atas area demand ini serta bertahan di atas trend line, saya pikir karena itu ada cukup demand ya yang tersedia di situ. Dan demand ini mungkin kita bisa consider untuk kita gunakan kembali walaupun dia tidak fresh ya. Walaupun sebelumnya sempat dites ya dan kemudian baru dapat momentum lagi, lebih kencang lagi gitu loh. Maka kita tetap bisa pertimbangkan ibaratnya mungkin ada tersisa demand lah di range tersebut. In case harganya break dari $2,45. Jadi ibaratnya teman-teman, di sini adalah area cicil pertama. Oke, ini area cicil pertama. Kalau let's say kita ngelihat dia mengalami koreksi, well, you can consider this level sebagai salah satu area support strongnya untuk teman-teman kembali menambahkan muatan ya terhadap aset WLD. Seandainya kalian memang sudah mempersiapkan untuk melakukan akumulasi pada aset ini ya di dalam portofolio kalian. Oke, saya kayaknya udah dipanggil teman-teman ya. Nah, kita lihat lagi bagaimana progresnya di time frame yang lebih kecil supaya kita bisa dapat tambahan konfirmasi yang lebih ideal. Kalau kita lihat di sini sebenarnya ada satu buah SNR yang saya notice ya pada pergerakan sebelumnya, yaitu di kisaran $2,850 dan tampaknya setelah kita break dari sini kita tidak pernah respect terhadap SNR itu. Malah kecenderungannya dilewati begitu saja. Namun kabar baiknya seperti yang tadi kita mention time frame daily $2,45 merupakan area di mana WLD di sini memiliki demand yang cukup powerful. Kita lihat selama beberapa waktu terakhir WLD itu benar-benar holding, bertahan di situ-situ aja, mondar-mandir bolak-balik. Ya, mungkin bisa dikatakan bahwa sedang dalam proses akumulasi. Bisa teman-teman, karena faktanya kita tidak create lower low di saat beberapa crypto atau altcoins lainnya itu create lower low. For example, kita bisa ambil contoh Solana not really, Mover not really, INS juga banyak banget ya teman-teman yang sebenarnya tidak lower low ya. Technically kita masih consolidating nih ya. FTM juga sama. FTM bahkan sama nih, masih holding di area demand-nya. One ya, kecuali kayak Harmony One dia udah create lower low. Steam ya, ini juga udah breakdown nih menuju create lower low. Tapi WLD ya sebenarnya nggak terlalu create lower low ya. Kita ngelihat dia masih bertahan gitu loh. Mungkin salah satu reasonnya adalah karena Bitcoin dominance-nya juga yang sebetulnya masih konsolidasi. Jadi kita nggak ngelihat ada pressure dari sana dan WLD malah kecenderungan dia terkonsolidasi. Walaupun di pergerakan time frame kecil ya, kalau kalian lihat seperti misalkan 1 jam di sini. Ya, ini terbentuk sebuah descending triangle pattern, which is memang harusnya mengarahkan WLD untuk kembali terkoreksi. Namun good news-nya adalah somehow kita bertahan di area demand yang sama. Bahkan kita mendapatkan reaksi yang cukup baik di sini dengan berupa doji candle dan ada bullish engulfing untuk mengkonfirmasi. Kalau kita lihat dari time frame 4 jam, ini closing jam 3 sore nanti, menurut saya bisa memberikan konfirmasi seperti sebuah bullish engulfing. It means secara jangka pendek. Ya, ini secara jangka pendek dan buat teman-teman yang mungkin suka spekulasi ya. Saya pikir ada opportunity loh untuk buy on WLD justru dengan stop loss di previous low. Jadi kita memanfaatkan pergerakan di jangka pendek ini untuk melakukan scalping. Jadi ada opportunity untuk dapat up to 2R ya ketika dia retest terhadap previous high-nya. Nah, ini bisa jadi peluang menarik kalau teman-teman mau manfaatkan. Namun, buat teman-teman yang lebih concern dengan possibility dia mengalami koreksi lanjutan pada time frame daily, maka sebaiknya hindari open position terlebih dahulu. Dan mungkin kalau misalkan mau open position pun minimal lihat struktur time frame kecil seperti 15 menit udah flip balik menjadi bullish. Karena saat ini yang saya lihat kita udah create lower low
Dan ini artinya ini adalah previous high-nya. Maka minimal si WLD harus bisa reclaim level itu dulu. Baru kemudian nanti di retracement-nya bisa dimanfaatkan untuk melakukan buy. Sorry teman-teman ya, kena distraction ya gara-gara XAUUSD. Di sini saya lihat ada opportunity untuk entry nih kayaknya ya, lagi ongoing retest ya. Saya pengen lihat dulu kira-kira ada rejection atau enggak. Ya sorry banget teman-teman ya. Jadi ya lebih kurangnya itu WLD. Pertimbangan saya malah menawarkan peluang untuk entry long position, memanfaatkan demand krusial ini. Ya ini juga artinya sebetulnya teman-teman, kalau misalkan kalian mau melakukan akumulasi di spot, ini merupakan level yang ideal dan juga reaksi yang ideal dari market untuk ngasih clue ke kalian. Minimal bisa cicil, mungkin dari 10-15% dulu dimasukin pelan-pelan. Ya, kira-kira seperti itu everybody untuk penjelasan saya seputar Tenet dan WLD. Mudah-mudahan informasinya bisa bermanfaat. Thank you so much buat teman-teman yang sudah memperhatikan dari awal video sampai di akhir video. Dan God bless buat teman-teman semuanya. Sampai jumpa kembali di update berikutnya. Cheers and bye-bye guys.